Bu Ana. Pak Ustadz ya ini lah. Halo, assalamualaikum. Banyak yang bertanya. Oh, yang lain dengan yang lain kalau misalkan enggak kedengaran. Jadi saling ini saling Ada mic-nya enggak ya? di laptopnya yang paling bisa. Kalau di sini ada mic enggak, Pak? Supaya nanti kalau misalkan dari BI itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oh, sudah kedengaran nih, Pak. Ya. Pak Kemas. Assalamualaikum, Ana. Waalaikumsalam, Bu Endang. Alhamdulillah suaranya sudah kedengaran ya. Tapi Ini kalau Bu kita Endang ada echo ya. Suara Bu Endang ada echo, Bu. suaranya kedengaran nggak, Bu? Kedengaran, cuman ada echo-nya gitu, ada mantul. Agak mantul. Ada gemak, Bu. Atau salah satu di Iya, ada dua sepertinya di situ. Ada dua speaker mungkin ya. Satu nanti gantian gitu ya. Terus nanti gantian gitu ya. Halo, assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Oh ya, baik. Kita mulai saja ya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Yang pertama Ustadz Agus Ishak dari Ketua Yayasan Pesantren Arafah, kemudian Ibu Ana dari Deputi Direktur Deks Bank Indonesia, kemudian di sini juga hadir Pak Kemas Muslim, Direktur PPM Telkom University. Kemudian juga tim kami yang ada di lokasi, Pak Wiono, Bu Sumartini, kemudian Pak Yuda, dan
mahasiswa yang mengarrange acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu telah hadir juga dari pesantren, Ibu Heni, kemudian Pak Rahmat sebagai koordinator usaha keripik tempe dan tim dari pesantren yang lain. Juga teman-teman dosen yang hadir pada online sudah bisa bergabung. Alhamdulillah pada pagi hari ini Mbak Arinda dari Bank Indonesia, mudah-mudahan nanti menyusul Pak Nisa dan lain-lainnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk menyelenggarakan pembukaan pendampingan pemberdayaan usaha pesantren atas hasil kerjasama antara Bank Indonesia dengan Telkom University. Pada pagi hari ini kita berada pada pesantren Arafah, salah satu pesantren binaan yang memiliki usaha keripik tempe, di mana pada tahun lalu kita sudah install mesin lengkap untuk pembuatan keripik tempe. Nah, pada periode ini kita akan melanjutkan program pendampingan yang sudah kita inisiasi dengan Bank Indonesia, yaitu meliputi yang pertama peningkatan kualitas produk produksi, kemudian peningkatan kemasan produk, kemudian peningkatan pemasaran baik online maupun offline, dan yang terakhir nanti pendampingan tentang keuangan. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini, program yang kedua ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Selanjutnya tentu kami mohon arahan dari Bank Indonesia, kemudian dari BPM, dan juga dari Ustadz Agus sebagai ketua pesantren ini, yang nanti dalam pelaksanaan program pendampingan ini. Baik, saya rasa itu saja pembukaannya. Kita selanjutnya kita mohon Ibu Ana dari Bank Indonesia untuk memberikan arahan pada pembukaan pendampingan pada pagi hari ini. Mangga Bu Ana dipersilahkan untuk memberikan langsung menyampaikan kepada pesantren dan kami tim yang ada di lokasi. Mangga silakan Bu Ana. Iya, terima kasih Bu Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tentunya Bu Endang, yang untuk kedua kalinya ya Bu, kita berkumpul kembali dalam rangka melakukan pendampingan setelah sebelumnya kurikulum, sekarang dengan Pondok Pesantren Arafah gitu ya. Yang kami hormati juga tentunya Pak Ustadz Agus ya, tadi Pak Ustadz Agus, mungkin salam kenal Pak, mungkin baru pertama kali bertemu dengan kami dari Bank Indonesia, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Mungkin kalau dengan Mas Misha atau dengan Mbak Arina sudah pernah ketemu, tapi dengan saya, Ana, mungkin baru pertama kali ketemu. Ini salam kenal Pak Ustadz Agus. Kemudian juga yang kami hormati Pak Kemas ya Pak, untuk kedua kalinya ya, kita juga bertemu juga ya Pak. Terima kasih atas dukungannya. Sama-sama Bu, sayang, terima kasih. Ya. Atas dukungannya dengan bekerja sama dengan Bank Indonesia, sehingga pada kesempatan kali ini akan melakukan pendampingan atau pelatihan untuk peningkatan kapasitas produksi keripik tempe ya di Pondok Pesantren Arafah. Dan tentunya juga ada tim dari Telkom University yang saat ini sudah ada di Pondok Pesantren Arafah, serta Bapak Ibu semuanya dari Pesantren Arafah atau mungkin di sekitarnya. Kemarin Bu Endang cerita kepada saya bahwa nanti yang akan mengikuti pelatihan atau pendampingan ini tidak hanya santri-santri dari dari Pondok Pesantren Arafah, tapi mungkin juga dengan ada masyarakat sekitar. Saya mendengar ini sangat berbangga hati gitu. Jadi artinya nanti yang akan memperoleh ilmu bukan hanya santri-santri dari Pesantren Arafah, tapi juga masyarakat sekitar. Tentunya tidak berlebihan ya Bapak Ibu, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat,
dan rencana atau jadwal yang sudah ditetapkan dari Telkom University bersama Pondok Pesantren Arafah, insya Allah nanti akan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Salam dan salawat kita haturan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sampai dengan saat ini membawa kita semua ini dari yang kegelapan menuju jalan yang terang. Bapak Ustadz, kemudian juga Pak Kemal, Bu Endang beserta tim pada kesempatan pagi hari ini nanti kita bersama-sama akan istilahnya melakukan kick off gitu ya, pelatihan pendampingan. Tadi Bu Endang sudah menyampaikan ada beberapa istilahnya beberapa sektor gitu ya nanti yang akan diberikan pelatihan, termasuk peningkatan produksi, kemudian juga nanti ada pemasaran, kemudian juga nanti terakhir adalah terkait dengan keuangan. Kami dari Bank Indonesia berharap nanti pelatihan dan pendampingan ini benar-benar akan dapat diikuti dengan baik oleh para santri-santri di Pondok Pesantren Arafah gitu ya, sehingga apa nanti yang akan diberikan oleh Telkom University benar-benar memberikan manfaat dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan lain-lainnya, sehingga kemandirian pesantren di Pondok Pesantren Arafah ini dapat tercapai. Karena sebagaimana mungkin kita sudah pahami bersama bahwa kami di Bank Indonesia ini mendorong agar pesantren itu memiliki kemandirian gitu. Jadi para santri-santri yang selama ini memang sudah dibekali dengan ilmu agama yang mumpuni, harapannya juga nanti juga memiliki bekal keterampilan atau entrepreneurship, sehingga apabila nanti santri-santri itu sudah lulus dari pesantren Arafah, akan memiliki keterampilan yang nantinya akan membuat mereka lebih mandiri, jadi tidak akan tergantung pada yang lain gitu ya. Jadi jiwa entrepreneurship itu juga merupakan salah satu semangat yang ingin ditularkan oleh Bank Indonesia kepada para santri-santri di pesantren seluruh Indonesia. Dan kepada Pak Ustadz Agus, kami dari Bank Indonesia juga mengucapkan terima kasih. Kami mohon bantuannya agar terus memberikan semangat kepada para santri-santrinya, sehingga para santri tadi tetap semangat gitu ya. Nanti seandainya dari Telkom University sudah tidak melakukan pendampingan secara langsung, nanti tetap juga semangat untuk berwirausaha ini tetap tetap dijalankan, selain nanti juga tentunya menuntut ilmu agama. Nanti juga kami harapkan juga dari Pak Ustadz Agus, biasa seperti yang tadi Bu Endang sampaikan, karena ini juga baru pertama kali berkenalan khususnya dengan saya, monggo nanti Pak Ustadz Agus itu menyampaikan kira-kira apakah yang sudah kami di Bank Indonesia berikan bekerja sama dengan Telkom University itu memberikan manfaat bagi Pondok Pesantren Arafah. Saya kira 3 hal itu saja yang ingin kami sampaikan dari Bank Indonesia. Harapannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga nanti pelatihan dan pendampingan yang akan dilakukan oleh Telkom University dapat berjalan dengan lancar, dan semoga apa yang selama ini kita berikan memberikan manfaat kepada pondok, khususnya kepada Pondok Pesantren Arafah dan umumnya kepada nanti masyarakat di sekitarnya. Saya kira begitu aja, Bu Endang, juga kemudian ada Pak Kemas, Ustadz Agus, dan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi harapannya apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat atau maslahat bagi kita semua. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bu Endang. Terima kasih Bu Ana atas arahan-arahannya. Berikutnya kita ini kita dengarkan arahan dari Pak Kemas sebagai Direktur PPM atas kepada kami tim maupun kepada pesantren. Dipersilakan Pak Kemas untuk memberikan arahannya. Terima kasih Bu Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Kemas Muslim, Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang terhormat Bu Ana dari Departemen Ekonomi dan alhamdulillah masih terjalan dengan baik. Mudah-mudahan juga ke depannya kita dapat berkolaborasi dalam berbagai kesempatan juga.
kemudian Bapak Ibu yang lain, barangkali ada dari DEX atau dari BI yang tidak saya sebutkan satu persatu, kemudian Bu Endang dan rekan-rekan dari Dekanat FRI, Bapak Ibu dosen dari FRI, dan juga rekan-rekan dari PPM yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini, kemudian Bapak Ibu yang juga atau rekan-rekan yang ada di lokasi, terima kasih atas kehadiran dan pelaksanaan atau kick-off kegiatan pendampingan produksi keripik tempe di pesantren Arafah ini. Yang terhormat juga Pak Ustadz Agus, terima kasih sudah berkenan untuk menjalin kerjasama dan menjadi lokasi bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan bersama dengan DEX Bank Indonesia. Ya, jadi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan ini merupakan kewajiban kami sebagai dosen, di antara kewajiban-kewajiban yang lain, yaitu pengajaran dan juga penelitian. Di antara yang sudah kami lakukan, setiap tahunnya ada 600 kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan salah satunya adalah yang kami lakukan di pesantren Arafah ini. Tentunya kami memohon keridhaan dan juga dari Pak Ustadz dan juga rekan-rekan yang ada di pesantren Arafah, dan juga mohon doanya agar kegiatan ini berjalan lancar, diridhoi oleh Allah, dan kita semua mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah, dan juga mohon doanya juga supaya kita semua, baik Telkom University dan Bank Indonesia, senantiasa berada dalam kebaikan, para pimpinannya, kemudian para pegawainya, dan juga semua mahasiswa yang ada di Telkom University, segala kegiatannya bernilai ibadah dan mendapatkan lindungan dan petunjuk dari Allah. Jadi di antara kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan, ada yang berada di pesantren, ada juga yang berada di kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Tentunya kegiatan yang kami lakukan di pesantren ini mudah-mudahan jadi sarana bagi kami untuk mendapatkan pahala dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi oleh karena itu kami memohon keikhlasan dan keridhaan dari Pak Ustadz dan juga rekan-rekan dari pesantren Arafah supaya kegiatan kita ini bernilai optimal dan bermanfaat bagi semuanya. Begitu saja dari saya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini dapat menjalin silaturahmi di antara kita, walaupun mungkin kegiatan kita ini yang pertama kali, yang kedua kali ya Bu, mohon maaf. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi bukan kegiatan yang terakhir, baik bersama DEX Bank Indonesia maupun juga dengan pesantren Arafah. Demikian, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemas atas sambutannya. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Ustadz Agus SK untuk memberikan sambutan pada pagi hari ini. Persilakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ya'lamul jahra wa ma yakhfa, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama tentu saja tidak ada yang patut diungkapkan khususnya oleh kami dari pesantren Arafah, Mukapayung, Cililin, Bandung Barat lengkapnya Bu ya. Selain syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini hubungan antara Telkom University kemudian Bank Indonesia itu dengan kita pesantren 2 tahun lebih ya Bu, hubungan itu sebelum pandemi kan. Waktu itu Endang juga belum pakai masker waktu itu ke sini pertama kali, belum pakai masker waktu itu. Sekarang kalau saya ketemu di jalan mungkin saya udah lupa lagi karena udah pakai masker. Dan katanya
menurut survei ibu-ibu yang pakai masker itu cantiknya bertambah katanya. Dan para bapak yang pakai masker juga sama, bertambah cantiknya. Mudah-mudahan aja Bu Endang dan tadi Ibu Ana ya, Bu Ana, kemudian Pak Kemas, terima kasih atas perkenannya hari ini memandu kegiatan ini, bahwa meskipun kita sama-sama ketahui 2 tahun lebih kita diterpa pandemi, bahkan sekarang katanya mau muncul lagi, ya mau muncul lagi tapi diundur Pak, katanya dibatalkan, sesuai SK saja itu nanti. Mudah-mudahan itu tidak sampai mengganggu kita, bahkan bukan mungkin lagi, kita memohon bahwa itu tidak terjadi seperti yang sebelumnya. Terima kasih kepada Telkom University, kepada Bank Indonesia yang sudah 2 kali barangkali memberikan, atau 3 kali menurut saya memberikan bantuan, pertama dalam bentuk hardware ya, peralatan, perangkat keras, mesin penggilingan itu kan, keripik tempe, hardware-nya, perangkat kerasnya. Sekarang mungkin 2 kali ya Bu, memberikan software-nya gitu, program pelatihannya. Bahkan terima kasih kepada Telkom juga, kami dibantu tentang pembuatan website-nya sehingga bisa menyampaikan apa-apa yang sedang dikerjakan oleh pihak pesantren Aropa. Tentu saja ini mudah-mudahan bukan akhir dari hubungan baik kita, tapi mudah-mudahan berlanjut. Terutama kami pun sedikit melaporkan kepada Ibu dari BI bahwa kami pun sekarang dapat amanah Bu dari Kemenaker RI, yaitu berkaitan dengan program BLKK, Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren, dan kami mengambil jurusan desain mode. Dan sekarang perlahan mau dilepas oleh kementerian, artinya kita harus mandiri. Sama dengan yang ini, mungkin program yang ini juga nanti akan mandiri. Nah, ketika kami dilepas oleh pemerintah, kami tetap akan melanjutkan satu bentuk kegiatan, diantaranya melatih alumni-alumni pesantren untuk bisa menjahit, sehingga mereka kembali ke kampungnya itu, di samping bisa berusaha mandiri keripik, juga nanti bisa membuka jasa menjahit di kampung tempat dia berdakwah itu. Karena masyarakat itu ada kalanya Pak Ustadznya itu ingin tetap tinggal tapi kurang memberikan kesejahteraan kepada Ustadznya. Makanya di samping santri itu dibekali ilmu keagamaan, juga dibekali skill, keterampilan, khususnya yang menyangkut masalah keripik tempe, juga nanti masalah menjahit gitu ya, menjahit. Saya kira mudah-mudahan BI tetap membuka kesempatan di samping untuk mengembangkan kegiatan usaha keripik tempe, juga hal-hal yang lainnya. Jadi nanti kalau Pesantren Aropa memberikan satu permohonan untuk dibina, dibimbing dalam bentuk yang lain, mudah-mudahan senantiasa terbuka BI kepada kami, karena pesantren kami itu pesantren yang saya istilahkan pesantren prabayar gitu ya. Artinya santrinya itu mayoritas itu adalah dibantu oleh lembaga, oleh yayasan, oleh bantuan-bantuan donatur. Meskipun kami di sini untuk santri yang sekolah sudah mencanangkan kewajiban membayar per bulan sekian ratus, tapi ada kalanya kemampuan mereka cuma sekian puluh ribu. Kami tidak bisa menolak, karena awal berdirinya pesantren kami ini adalah berbasis bermisi sosial. Alhamdulillah 30 tahun lebih, 40 tahun, barangkali menjelang 40 tahun, kita masih tetap bisa
berkiprah untuk melayani umat. Dan terima kasih dengan adanya bantuan ini berarti program kami untuk memberdayakan diri pesantren semakin bertambah tenaga dan semangatnya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan atas segala bantuannya. Mudah-mudahan kalau ada hal-hal yang masih kurang dan belum maksimal dari yang kami lakukan, mudah-mudahan pihak Telkom University dan Bank Indonesia terus-menerus memberikan arahan sehingga kami pada akhirnya bisa mandiri sebagaimana diharapkan oleh BI dan juga pihak Telkom University. Saya kira demikian barangkali sambutan terima kasih dari kami. Sekali lagi semoga personal yang hari ini sangat intens membantu kami diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan, keluarganya juga disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi perlindungan dari segala macam mara bahaya yang hari-hari ini sedang kita saksikan di berbagai tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Agus sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan ketua tim ketua tim pesantren Arafah Pak Yono tentang kunjungan yang akan dilakukan atau lanjutkan. Silakan. Sini Pak. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Ana, Pak Agus, Ibu Endang, Pak Kemas ya. Lalu Pak Kemas ketemu lagi. Dan rekan-rekan dari tim Pak. Terima kasih, Pak. PKM dan juga ini para peserta, ibu-ibu dari dan bapak-bapak dari yayasan yang ikut serta dalam acara hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan acara di tengah serba keterbatasan ini ya. Oke, jadi pada kesempatan ini adalah tahun kedua PKM di Pesantren Arafah dengan pembiayaan dari BI. Tahun pertama kita sudah berhasil membuat menginstall ya mesin-mesin produksi yang cukup banyak, lebih dari 25 item mesin ya Pak ya. Beberapa di antaranya sudah bisa dipakai, jadi ada 1-2 yang perlu disesuaikan, perlu diimprove memang, jadi ada kendala-kendala sedikit. Nanti Pak Rahmat yang bagian produksi bisa detail cerita di lokasi nanti ya, apa-apa yang perlu diimprove. Dan kebetulan Telkom University punya punya lab yang mungkin bisa diotak-atik gitu, mesin-mesin yang belum optimal. Nah, pada tahun kedua ini hasil dari diskusi dengan pelaksana produksi di Arafah ini, kemudian kita mendapatkan beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah masalah kualitas. Jadi karena ini adalah sebuah produk yang ya sangat kompetitif begitu ya. Industri kecil banyak yang masuk, demikian juga industri besar ya, semacam perusahaan-perusahaan yang belakangnya ada food itu, mereka punya produk yang sejenis itu yang beredar di berbagai supermarket begitu ya. Ini suatu tantangan tersendiri bagi semacam UKM di Arafah ini ya. Nah, jadi tema pertama untuk tahun ini adalah peningkatan kualitas dan peningkatan produksi, artinya kualitas dan kuantitas. Nah,
Ini sebagai syarat nanti pada saat kita akan ekspansi di marketing bisa diterima pasar, karena saya kira saya mempelajari di Bandung itu kalau kita memasukkan barang-barang hasil UKM ini ke distributor, mereka sangat menekan harga gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus bisa menekan harga, sehingga hasil diskusi dengan Pak Ahmad kemarin, beliau yang sebelumnya membeli bahan baku tempe setengah jadi dari dari produsen lain, berpikir untuk merambah ke hulu sedikit, yaitu membuat tempenya sendiri gitu ya, dengan harapan harganya bisa lebih turun dan juga kualitas bahan bakunya bisa dikendalikan sendiri. Nah, jadi tahun ini mulai sedikit dicoba back end linkage lah gitu, kurang lebih begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah masuk mulai ke pemasaran, yaitu masalah kemasan. Nah, mungkin nanti yang kedua tahun depan mulainya ya, kemasan, kemudian dilanjutkan dengan distribusi, channeling gitu ya. Kelihatannya kita mungkin akan langsung ke menjajaki, menitipkan barang-barang atau produk-produk ke distributor di berbagai tempat, begitu salah satunya sih idenya begitu. Di samping mungkin nanti bisa online begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, karena diharapkan sudah bisa masuk pasar begitu, kemudian nanti Bu Endang akan memberikan pelatihan bagaimana caranya menghitung uangnya gitu ya, atau mengelola keuangannya. Jadi keuangan terakhir, jadi setelah marketingnya berhasil begitu, kurang lebih semacam itu. Nah, itulah agenda kita tahun ini dan tahun depan begitu ya. Jadi ada empat topik gitu ya. Dan untuk teknologi, karena ini produk pangan dan kalau TELU itu di tempat kami belum ada fakultas produksi pangan gitu ya, maka kami menggandeng tenaga ahli ini dari rekan sejawat dari Unpas, Ibu Jumartini ya. Hari ini beliau hadir dan sudah diskusi beberapa kali dengan bagian produksi, sudah ngecek juga tadi begitu ya. Nah, hari ini nanti akan dilanjutkan dengan pengecekan lebih lanjut dan sudah memberikan tips-tips yang ya memang nggak akan selesai hari ini, karena tips-tips tersebut harus dicoba beberapa waktu. Nah, nanti akan dicek lagi sudah benar atau tidak, efektif atau tidak begitu ya. Saya kira kita tidak seperti sekali sentuh terus beres ini persoalannya nih Pak Kemas ini, jadi kami akan beberapa kali ke sini begitu. Nah, begitu kurang lebih. Jadi ada tim eksternal. Nah, kalau untuk kemasan kebetulan kita punya fakultas kreatif, industri kreatif, jadi kita juga ambil dari sana nantinya begitu. Kalau channeling barangkali bisa kita kerjakan. Kurang lebih begitu laporan dari kami sebagai penanggung jawab kegiatan di Arafah. Mudah-mudahan atas dukungan dan juga doa dari Bapak Ibu sekalian dan khususnya para santri di sini, nanti usaha ini akan lancar dan menemui atau mencapai hasilnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Biono. Selanjutnya kita ke diskusi maupun ini kita bertemu online dari pihak pesantren, dari TLCD maupun dari Indonesia. Barangkali ada yang disampaikan oleh Pak Ustadz maupun oleh pengurus pesantren, Pak Rahmat. Ya, mungkin Pak Rahmat laporan Pak Rahmat ini ketua koordinator usaha. Ya, barangkali mau menyampaikan dulu ya Pak Rahmat. Ini Pak Rahmat ini setelah diberikan apa, terus apa, ini laporan dari Pak Rahmat ini sebagai koordinator usaha tempe yang sehari-hari memasak menggunakan alat-alat yang ada di produksi tempe.
Langsung syuting di sana sih, Pak. Silakan Pak. Sini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ibu Ana dari BI, Pak Kemas dari Investelkom, alhamdulillah atas segala bantuannya dan bimbingannya sangat kami terima banget. Dan kami akan melaporkan apa-apa yang telah dilakukan oleh Investelkom dan BI, bahwa alat yang diberikan oleh BI sangat membantu sekali untuk produksi keripik tempe kami. Alhamdulillah dengan kondisi yang ada sekarang, kuantitas produksi kami bisa lebih dipercepat, dan mungkin hari ini alhamdulillah kedatangan tamu dari Unpas untuk membahas masalah quality control, dan itu masalah yang sedang kami hadapi. Makanya alhamdulillah dari tim Investelkom mendatangkan suatu ahli pangan yaitu Bu Sumartini. Mudah-mudahan keripik tempe ini bisa berjalan sampai menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Begitu juga untuk BI, mudah-mudahan kedepannya bisa selalu membantu kami. Apa-apa yang kami harapkan adalah harapan kita semua. Kami harapkan bahwa pesantren bisa berdaya, begitu juga masyarakat sekitar pesantren. Dan sedikit mungkin ada usulan kami ke depannya, mudah-mudahan yang tadi Pak Wiono bilang, selain saya bikin tempe sendiri, mudah-mudahan saya dengar juga CSR-nya BI, Mbak BI mempunyai program dalam ketahanan pangan. Dan saya harapkan juga mudah-mudahan bisa sampai bisa menanam kedelai sendiri dan menanam singkong sendiri, sehingga keripik tempe kita dihasilkan dari olahan lokal semua, kedelainya, tepung tapioka dan semuanya. Itu harapan kedepannya yang mungkin sangat jauh, tapi mudah-mudahan insya Allah, karena berusaha kita ini nggak akan cuma sebentar saja, mungkin untuk tadi Pak Agus bilang juga, untuk diturunkan ke generasi berikutnya, dan saya harapkan juga selalu berkelanjutan. Dan saya ingat sekali pesan pendiri pesantren ini, yaitu tanamlah walaupun besok akan kiamat. Jadi saya harap tidak harus kita yang harus menikmati, tapi mudah-mudahan generasi selanjutnya. Jadi alhamdulillah sekali lagi sangat bermanfaat bantuan dari Bank Indonesia, juga pendampingan dari Investelkom. Sekali lagi saya terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat sudah menyampaikan tadi sudah berikan koordinator usaha yang dari secara langsung PPT. Dan kali ini Bapak Ibu kita ini bentuknya itu bentuknya yang dipegang Pak Ustadz Agus, ya ini produk-produk PPT-nya. PPT-nya mudah-mudahan bisa semakin sukses, semakin pemasarannya semakin baik. Selanjutnya akan sedikit diskusi begitu ya. Barangkali ada yang ingin disampaikan baik dari Bank Indonesia, Ibu Ana, Mbak Arinda, mangga Mbak, mumpung ada ini Pak Ustadz dan Pak Rahmat juga yang langsung sehari-hari menangani usaha keripik tempe ini, dan juga dari Pak Kemas gitu ya, yang akan bila mana ada yang ingin disampaikan gitu. Barangkali Ustadz ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan? Ibu Heni, ada yang ingin ditanyakan Bu? Nah, ya. Dari Bu Ana dulu atau dari Mbak Arinda, mangga? Kalau lihat ya nanti ini apa itu berantakan kalau jalan ke sana ya. Ya. Mbak Rina, mangga Mbak, atau Bu Ana? Barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan? Dari saya sudah cukup, Bu Endang, mangga Mbak Arinda kalau ada yang ingin dikonfirmasi ya mungkin.
Karena sebenarnya memang kemarin seperti disampaikan ya Bu Endang, kami pinginnya bisa ketemu langsung dengan Pak Ustadz, tidak dengan para santri-santrinya ikut pendampingan, tapi karena satu dan lain hal makanya baru bisa virtual seperti ini gitu. Silakan Mbak Arinda kalau ada yang ingin diperdalam atau ingin ngobrol-ngobrol aja diskusi ya Bu Endang ya, mangga. Baik, ya. Mangga Mbak Arinda. Bila mana ingin ditanyakan kepada Ustadz atau pada Pak Rahmat sebagai koordinator usaha tadi. Enggak, silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Rahmat, Pak Ustadz Agus, serta tim dari Telkom yang telah melakukan agenda kick-off ya, pelatihan dan pendampingan dalam rangka produksi dan peningkatan kualitas produk keripik tempe di Pesantren Arafah. Nah, ini sebenarnya saya juga tadi ya sempat disambung oleh Bu Ana, sebenarnya juga ingin datang langsung ya melihat bagaimana dari mulai awal bahan baku hingga sampai jadi keripik tempe yang tadi sempat ditunjukkan oleh Pak Ustadz ya. Seperti apa alurnya, seperti apa pelaksanaan produksinya. Nanti supaya mungkin bisa kita juga akan mungkin bantu gitu ya pemasarannya di jejaring-jejaring yang lain. Nah, mungkin terkait dengan sempat saya singgung juga kemarin sama Bu Endang yang diskusi rapat terakhir, mungkin nanti agar lebih profesional dan dapat produknya itu dapat dijual secara luas, mungkin nanti cara dari produksinya juga akan ada standar operating procedure-nya atau SOP, lalu juga mungkin nanti kalau bisa Bu Endang nanti titip aja ada video gitu ya Bu ya, untuk yang misalnya proses produksinya gitu ya, dari mulai awal, mungkin kita bisa lihat gitu ya proses produksi dari mulai awal memotong keripik tempenya pada alatnya, lalu untuk bagaimana mulai dari penggorengannya, penirisannya, lalu juga pengemasannya. Nah, ini bagaimana supaya nanti mungkin kita bisa menjadi salah satu media juga ya kalau kita mau jika ada misalnya ponpes lain yang ingin memproduksi sama seperti di Pesantren Arafah ini. Mungkin itu sedikit dari saya. Semoga pelatihan dan pendampingannya sukses, lalu juga memberikan manfaat dan transfer of knowledge-nya itu berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arinda. Jadi nanti kita akan memvideokan ya. Mungkin hari ini juga langsung kita akan videokan semua proses mulai dari pemotongan atau bahkan mencetak adonan ya, sampai pemotongan, sampai nanti penggorengan, kemudian packaging, nanti kita akan videokan. Bahkan nanti ini setelah ini kan kita akan langsung di coaching oleh Ibu Sumartini ya. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang perlu ditingkatkan ya di dalam usaha keripik tempe ini, faktor higienis, kemudian juga ruangan ya, sehingga benar-benar ini yang masih ada beberapa PR begitu ya di dalam produksi ya, di dalam ruangan produksi yang mungkin harus kita tingkatkan begitu ya. Jadi mungkin nanti kalau sempat kita video di ruang produksi begitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Tini ya tentang hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk menjaga kualitas daripada usaha keripik tempe ini. Selanjutnya barangkali ada lagi yang ingin disampaikan? Ustadz, silakan Ustadz. Ini ke Ibu Ana ya. Bagaimana tentang jangka waktu pendampingan dari WI untuk kegiatan ini, berapa lama gitu, sampai kapan? Sehingga kami betul-betul nanti tidak terlena karena WI senantiasa baik gitu ya. Tapi mungkin kan ada batas pendampingan itu. Jadi berapa lama
atau sampai kapan program pendampingan ini berlangsung antara BI dengan pihak kami? Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Agus. Kalau terkait pendampingan PT Telkom, ini masih kerjasama Bank Indonesia dengan PT Telkom gitu ya Pak, karena memang ahlinya adalah PT Telkom untuk membantu pesantren Arafah dalam rangka peningkatan produksi untuk keripik tempe ini gitu ya. Nanti sesuai dengan yang kerjasama kami dengan PT Telkom itu nanti kami sampai bulan kalau nggak salah Agustus ya Bu Arinda, sama September apa Agustus ya Bu Arinda, saya juga agak lupa. Akhir Agustus ya. Akhir Agustus itu Awal September. Awal September itu adalah nanti pendampingan yang akan dilakukan oleh PT Telkom kerjasama dengan Bank Indonesia untuk tadi yang disampaikan Bu Endang, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, kemudian pemasaran, sampai nanti keuangan ya Bu Endang, ya itu akan nanti dilakukan oleh PT Telkom dari University. Harapannya dalam rentang waktu tersebut nanti santri-santri Pak Ustadz bisa menyerap ilmunya dengan baik. Jadi nanti setelah mungkin pendampingannya itu sudah selesai dilakukan, benar-benar santri-santri sudah memiliki ilmu yang mumpuni gitu ya Pak Ustadz untuk melaksanakan kualitas meningkatkan kualitas produk dari pondok pesantren Arafah ini. Karena sebagaimana yang tadi kami sampaikan di awal Pak Ustadz, tujuan dari Bank Indonesia ini adalah sebenarnya untuk melatih kemandirian dari pesantren gitu ya. Yang di awal kayak tadi Pak Ustadz sampaikan, alhamdulillah kalau istilahnya dukungan kami yang diberikan kepada pesantren ini benar-benar memberikan nilai tambah bagi pesantren, itu kami sangat bersyukur kembali. Tapi tentunya setelah nanti dukungan dari BI ini secara langsung itu tuh memang sampai bulan Agustus gitu ya. Nanti saya sih berharapnya kalau seandainya sewaktu-waktu ternyata dari pondok pesantren Arafah ini memerlukan istilahnya komunikasi gitu ya, harapannya Bu Endang dan Pak Mas juga tetap bisa memberikan bantuan gitu ya Bu, maksudnya sambil mungkin telepon-telepon aja komunikasi tetap bisa terjalin gitu, silaturahmi juga tetap terjalin gitu. Itu sih Pak Ustadz, karena tentunya juga kami Bank Indonesia juga pada saat memberikan dukungan atau bantuan ini kan harapannya bisa kepada seluruh pesantren di Indonesia gitu ya Pak. Jadi maksudnya bukan hanya Arafah saja, tapi seluruh pesantren di Indonesia kami harapkan bisa memiliki kemandirian ekonomi yang cukup gitu ya, sehingga benar-benar bisa berdiri sendiri di atas kakinya sendiri, malah nanti bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Itu saja Pak Ustadz mungkin dapat kami sampaikan. Harapannya sih saya lihat pesantren Arafah kalau cerita dari Bu Endang itu sudah berjalan dengan baik ya. Semoga nanti pelatihannya juga dapat benar-benar akan lebih meningkatkan kemampuan kemandirian ekonomi dari pesantren Arafah gitu Pak Ustadz. Kami juga mohon doanya kepada Pak Ustadz agar Bank Indonesia dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia itu ekonomi syariah dapat berkembang dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian di Indonesia. Mohon doanya ya Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana. Barangkali ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup ya, Bu Tini? Langsung diskusi kepada produksi. Ya, baik. Sepertinya Pak Kemas ada yang ingin disampaikan kembali? Sudah cukup Bu. Baik. Ya. Sepertinya sudah sudah tidak ada lagi ya yang ingin didiskusikan. Terakhir, barangkali untuk keberkahan acara ini kita mohon Agus untuk memimpin doa sampai akhir Agustus 2022 ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat acara untuk memimpin doa guna bagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa ni'amah wa yukafir mazidah, ya Rabbana wa lakal hamdu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir li Bank Indonesia wa Telkom University wa la tu'assir alaihim. Allahumma yassir li Bank Indonesia wa Telkom University wa la tu'assir alaihim. Allahumma yassir li Telkom University wa Bank Indonesia wa la tu'assir alaihim. Ya Allah, mudah-mudahan memudahkan segala kegiatan program Bank Indonesia dan Telkom University. Semoga Engkau tidak memberikan kesulitan dan kesukaran dalam program-program mereka. Demikian juga kami semua di sini, Salat Arafah, diberi kemudahan untuk melaksanakan amanah ini. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiatik wa faj'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Agus yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan semua doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk pembukaan kick off pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Atau kita ingin melihat ke produksi begitu Pak Wi? Ya. Di syuting ke produksi ya? Di bawah. Di bawah ya. Ya, baik, sekaligus kami tutup ya. Kemudian untuk mungkin beberapa menit Pak Kemas, Bu Ana untuk melihat ke produksi ya, akan kepada produksi begitu. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tim ke tempat produksi biar kelihatan.